Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NIM 2102008502021. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait mata kuliah perkembangan peserta didik, di mana tugas ini adalah mewawancarai seorang tenaga pengajar terkait perkembangan peserta didik. Tenaga pengajar yang akan saya wawancarai yang mengajar di salah satu sekolah. Dia adalah seorang guru bimbingan konseling atau biasa disebut juga guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia. Di sini saya ada tugas mewawancarai seorang tenaga pengajar untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Kalau boleh tahu, Bapak atas nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Widianto, orang tenaga pendidik ataupun guru, artinya guru di PAI, SMP Negeri 1 Camarian, Pulau Mandar, Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan remaja saat ini dilihat dari fisik, intelektual, sosial, dan moral menurut Bapak? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi berbicara tentang perkembangan remaja saat ini ya, terkhusus di SMP satu bagian, berbicara tentang siswa saya dalam hal ini dalam proses ataupun fase perkembangannya masuk dalam kategori remaja awal itu di SMP umur 12 tahun sampai 15 tahun. Gimana perkembangannya ya? Banyak kemudian hal-hal yang mempengaruhi perkembangan dari peserta didik saya di sekolah. Yang pertama yakni sumber informasi yang kemudian di sekolah itu dapati. Persoalan keterbukaan informasi saat ini ya itu tidak sebanding, artinya sebanding perkembangannya dengan cara anak-anak remaja terkhusus di SMP 1 ya, siswa saya itu tidak sebanding dengan cara untuk kemudian mengelola informasi, dan tentunya sangat berkaitan erat dengan proses perkembangannya, di mana orang tua juga pada saat ini sudah mungkin ya beberapa mungkin masih peduli dalam artian terus mengawasi anak-anaknya dalam mengelola informasi dalam proses perkembangannya. Tapi ada juga dan banyak orang tua yang mungkin cuek ataupun mungkin kurang paham tentang bagaimana mengelola informasi, bagaimana mengajarkan cara mengelola informasi yang baik kepada anak-anak peserta didik. Makanya ada semacam kemunduran moral yang dialami oleh peserta didik saat ini, yang kita lihat dulu mungkin mulai dari caranya berbahasa kepada gurunya. Kalau kita nilai secara kasat mata itu sekarang itu sudah kurang cara penghargaannya berkomunikasi kepada gurunya. Anak-anak itu mulai terpengaruh bahasa-bahasa yang mereka dapatkan di media sosial misal ataupun dari teman-temannya. Dan yang dulu itu 5 tahun ataupun 10 tahun sebelumnya itu mungkin anak-anak kita masih artinya sangat menghargai gurunya, apalagi dalam berkomunikasi. Sekarang itu penghargaannya sudah kurang. Jadi kita guru di sekolah berinisiatif dan terus berupaya untuk kemudian memahamkan anak-anak
peserta didik bagaimana cara pengelolaan informasi, cara berinteraksi, cara bertingkah laku, agar moral ataupun nilai-nilai yang dianut di masyarakat itu tetap terjaga. Yang setelah dikatakan itu sudah ada kemunduran. Mudah-mudahan mudah-mudahan sudah ada bisa direstorasi kembali mengenai tentang pemahaman anak peserta didik itu, mengenai tentang pemahaman peserta didik berkenaan dengan moralnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah remaja sekarang ini sudah sesuai dengan sebenarnya atau normalnya? Kalau kita katakan sesuai dengan normalnya atau sesuai dengan yang seharusnya ya, secara garis besar dalam hal ini hakikatnya seorang remaja apakah sudah sesuai. Ya, banyak kemudian tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik yang tidak sesuai dengan masa perkembangannya. Mulai dari cara mereka bergaul, cara mereka berinteraksi, cara peserta didik melakukan ataupun dalam proses menilai sesuatu itu sudah banyak yang menyimpang. Pertanyaan selanjutnya, bisa Bapak ceritakan sedikit tentang pengalaman selama mengajar atau mendapatkan siswa dengan kasus yang berat terkait masalah dalam menyesuaikan diri pada masa perkembangannya? Ini saya ulangi tadi pertanyaannya, itu tentang kasus berat mengenai tentang cara menyesuaikan diri siswa. Hal yang paling pertama ataupun paling sering didapati di sekolah berkenaan tentang cara penyesuaian diri, ya, yakni siswa itu terkadang kurang dalam memahami dirinya sendiri. Maksudnya memahami dirinya sendiri, mestinya para siswa itu sudah mempunyai life mapping. Life mapping artinya di sini mempunyai peta hidupnya. Mulai dari SMP seharusnya sudah dijelaskan ke anak sekalian ya. Tapi kami di guru BK kalau biasa masuk di sekolah itu sudah memetakan, ya, artinya sudah memahamkan anak-anak bahwa mestinya sedari dini, terus di remaja awal itu SMP, sudah ada peta hidupnya, life mappingnya, bagaimana mereka ke depannya, apa yang akan anak sekalian lakukan ke depannya, dan untuk apa anak sekalian ke depannya. Seperti itu. Kemudian saya kembali tadi tentang penyesuaian dirinya. Penyesuaian dirinya di sini terkadang itu susah, ya, terkadang mendapati hal-hal yang menghambat penyesuaian diri, kayak semisal adanya tindak perundungan ataupun bullying terhadap teman kelasnya ataupun kakak kelas ke adik kelas, yang membuat siswa yang mengalami tindak bullying ini kurang bisa mengoptimalkan apa yang dia miliki ataupun bakat serta potensinya di sekolah akibat dari tadi tindakan bullying. Mungkin enggan lagi dalam proses berinteraksinya dengan teman sekelasnya. Tetapi ya, kita guru BK di sekolah itu terus memantau siswa, baik dari ketua kelasnya setiap kelas, informasi-informasi apa saja di dalam satu kelas itu dari ketua kelasnya, dari wali kelasnya, ataupun teman-temannya yang lain. Kita terus memantau itu, kita terus mengelola bagaimana kondisi di dalam suatu kelas. Dalam hal ini, tindakan-tindakan dalam bentuk preventif ataupun pencegahan, kita itu lakukan sedari awal kepada siswa. Kalau penyesuaian diri yang hal sesuatu yang berat, tindakan
Pak, kasus berat terkait masalah dalam perkembangan dalam menyesuaikan diri pada masa perkembangannya, Pak, begitu. Dalam masa perkembangan anak sekarang itu, kemudahan untuk memperoleh informasi sebenarnya memiliki dua sisi. Ada sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya. Seperti yang saya katakan di awal, perlu adanya pembinaan tentang cara mengelola berbagai informasi yang baik oleh menggugu apa yang mereka dapat contohnya di media sosial ya. Di media sosial dia tidak mengambilnya begitu saja. Ada semacam filter yang mesti dimiliki oleh setiap siswa bagaimana menyaring informasi-informasi yang mereka peroleh. Karena kita guru BK ya, sering mendapati hal-hal yang mungkin tidak sewajarnya yang dilakukan oleh peserta didik remaja ini, terkhusus di SMP. Kayak berpacaran, apa anak SMP gayanya berpacaran sampai-sampai mengunggah foto di sosial media, sudah kayak orang dewasa berpacaran, sudah kayak orang mau menikah berpacaran, banyak hal seperti itu yang dilakukan oleh siswa. Itu tadi berawal dari mungkin dia memperoleh informasi dari media sosial, dia artinya dia langsung mencontoh hal seperti itu. Semestinya ada filter. Pertanyaan selanjutnya, terus bagaimana cara Bapak membantu menyelesaikan masalah tersebut dan bagaimana Bapak membimbing remaja tersebut untuk memperbaiki diri? Itu tentang upaya kita sebagai guru BK dalam menyikapi berbagai persoalan yang sebenarnya bisa jadi akan dihadapi oleh setiap siswa. Jadi itu tadi saya bilang ya, bahwa ada dua sebenarnya upaya secara garis besar yang dilakukan oleh guru BK, yakni tindakan dalam bentuk preventif ataupun pencegahan, dan kemudian kedua yakni proses konselingnya, kita memberikan semacam bantuan kepada siswa-siswa yang bermasalah dalam hal ini, menyimpang baik dari segi nilai sosialnya, nilai-nilai kebudayaannya maupun moralnya. Kita membantu ya, setelah siswa mendapati masalah, kita konseling, kita membantu dia keluar dari masalah tersebut. Kita memberikan semacam cara, tergantung siswanya cara yang seperti apa yang mereka inginkan. Banyak kemudian teknik-teknik tertentu dalam BK, contohnya seperti pendekatan behavior. Maksudnya di sini teknik behavior mengubah tingkah lakunya siswa dari pembiasaan, bagaimana kemudian membiasakan siswa untuk kemudian bersikap positif, menyikapi hal-hal di media sosial itu secara positif, mengambil hal-hal positif di media sosial. Dan ada juga ya teknik di BK itu bagaimana kita merangkai pemahamannya siswa. Akibat dari tadi keterbukaan informasi, kita merangkai maksudnya memberikan pemahaman yang lebih baik, memberikan pemahaman yang sebenarnya yang benar. Karena banyak kemudian pemahaman siswa itu dia tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang mereka seharusnya lakukan pada masa perkembangannya, dan yang mana yang mereka tidak bisa lakukan, ataupun dalam hal ini yang tidak bisa mereka lakukan, yakni tindakan-tindakan yang menyimpang seperti itu. Lalu apa saja bentuk bimbingan kepada siswa tersebut, Pak, untuk membantu memahami perkembangan dan latar belakang yang memahami perkembangan mereka yang seharusnya, Pak?
Ya, kita di sini sebagai guru BK itu tadi saya katakan melakukan proses tidak ataupun upaya preventif. Kita guru BK itu di SMP 1 Campalagian sudah mempunyai dan sudah tahu semua alamat rumahnya siswa, sudah mempunyai kontaknya setiap orang tuanya siswa. Karena kalau kita guru tahu saja bagaimana kemudian mengasihi siswa, karena paling di sekolah itu setengah hari, yang banyak waktunya itu di rumahnya. Kita terus berkomunikasi dengan orang tuanya, bagaimana proses. Dan ada juga semacam kita membuat kartu kontrol, ya. Kartu kontrol di sini siswa itu menulis apa-apa saja kegiatannya di rumah dan ditandatangani oleh orang tuanya. Seperti itu. Itu salah satu bentuk pencegahan dari guru BK. Tidak halnya dengan proses konselingnya kita, yakni setelah siswa mendapati masalah ataupun siswa melakukan tindakan yang salah ataupun penyimpangan, kita juga membantu siswa bagaimana siswa itu keluar dari masalahnya sendiri. Kemudian dari masalah yang beragam, tadi bisa Bapak berikan saran untuk kami sebagai calon tenaga pendidik agar mampu tetap menjalankan tugas dengan baik. Ya, saran saya untuk adik-adik calon pendidik, ya kita perlu pemahaman kita, ya perlu itu sifatnya fleksibel. Artinya fleksibel di sini bukan dalam artian fleksibel maksudnya proses perkembangan teknologi saat ini, perkembangan kebudayaan saat ini kita terima langsung, atau bagi saya kita menyesuaikan, atau bagi saya bukan seperti itu. Maksudnya bagaimana kita bisa masuk ke dalam dan kemudian ya bisa masuk ke dalam gaya-gaya hidupnya anak-anak sekarang, tetapi tetap mempertahankan misi kita. Kenapa kita masuk ke dalam anak-anak, masuk dalam lingkungannya anak-anak sekarang? Karena jelas berbeda lingkungannya anak sekarang, gaya hidupnya anak sekarang dengan 5 tahun ataupun 10 tahun sebelumnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara ini bahwa perkembangan peserta didik saat ini itu tidak berjalan sesuai dengan normalnya. Maksudnya perkembangan fisiknya ini tidak berjalan beriringan dengan pikirannya, di mana anak SMP yang seharusnya dikategorikan sebagai remaja awal sudah bersikap seperti orang dewasa pada umumnya, seperti sudah melakukan yang namanya pacaran, mengunggah sebuah foto di media sosial dengan gaya rangkulan itu tidak sesuai dengan umurnya, dengan perkembangannya. Itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.